Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan mengakui proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC bermasalah sejak awal pengerjaan dan pemerintah harus bekerja keras untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui perundingan dengan China Development Bank. Luhut mempertanyakan polemik penyelesaian utang kereta cepat yang selalu dikaitkan dengan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku heran persoalan utang kereta cepat Indonesia-China KCIC atau WUSH menjadi polemik alias perdebatan publik. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, Luhut yang kala itu menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan tak pernah ada permintaan agar utang kereta cepat dilunasi dengan menggunakan dana dari APBN. Menurutnya persoalan tersebut hanya tinggal proses restrukturisasi. Luhut juga meluruskan kekhawatiran soal Indonesia tak terancam oleh China akibat utang proyek WUSH yang membengkak. Menurutnya, isu Indonesia akan menukar diri dengan Laut China Selatan tidak benar. Meski demikian, Luhut tak menampik proyek KCIC memang bermasalah sejak awal. Dengan China, karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China, dan China mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Chinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUSH akan diganti dengan South China Sea gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menganggap BPI dan Antara mampu membayar cicilan utang kereta cepat atau WUSH sebesar 2 triliun rupiah per tahun. Menurut Purbaya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut, terutama dari dividen yang diterima dari berbagai BUMN. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Tuan Bos mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya. Iya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Adapun CEO BPI Danantara Rosan Roslani memastikan pihaknya masih mengevaluasi menyeluruh terkait penyelesaian utang kereta cepat dan akan dibahas bersama Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan sejumlah kementerian lain. Keputusan terbaik akan diambil segera setelah dilakukan finalisasi skema penyelesaian utang kereta cepat.
Tim Liputan Metro TV. Kita sedang melakukan pengkajian opsi nih ya untuk penyelesaian KCIC. Opsi-opsinya sedang kita kaji dan kalau opsi itu pengkajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menkeu dan ada Den, Pak Luhut. Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif, bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi. Enggak, kita mau komprehensif dan ini tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya, karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi tolong bersabar. Kapan Pak? Deadline-nya kapan Pak? Ya ini opsinya aja kita sedang kaji semua gitu dan bukan hanya dari semata-mata kalau saya bilang dari finansial aja. Oh, bukannya seperti ini kelanjutannya seperti apa gitu dari segi supaya kedepannya ini berjalan dengan baik dan juga dampaknya ke KAI juga positif gitu karena ini kan kalau nanti dampaknya KAI dampak ke pelayanan ke kereta api yang lainnya gitu karena kita ketahui sebelum akhir tahun iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.